Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Johan di Jurnal Trading ID. Jadi pada kesempatan video kali ini, saya akan coba bahas kembali untuk update dari pergerakan GBP USD. Jadi kemarin saya tidak sempat update untuk GBP USD, tapi untuk hari ini saya akan coba update kembali untuk si GBP USD sendiri. Ya, kalau kemarin kan pergerakan itu masih kurang lebih di harga ini ya, kurang lebih di harga 19.222. Nah, dia itu naik jadi berikut nih dari resisten kita nih yang warna merah kan naik ke sini ke area supply-nya di 20.194 sampai 20.600-an. Dari situ dia ternyata belum bisa untuk berikut lagi ke atas nih. Dia belum bisa berikut ke atas tapi dia membentuk trendline untuk naik. Ya, hanya saja sini sayangnya dia masih kepentok di area supply. Supply-nya itu di 20.000 ini ya, 20.194 sampai 20.600-an. Dari kenaikan dia sebenarnya juga dipengaruhi oleh si DXY, hanya saja pengaruhnya itu tidak sebesar di euro. Kalau euro itu misalkan DXY ini naik banyak, ya si euro juga akan turun banyak karena perbandingannya itu adalah 1:1 dengan si euro dan si DXY ini. Berbeda dengan si GBP. Kalau GBP itu dia itu pergerakannya agak choppy atau bisa dikatakan lebih tidak mengikuti dari si DXY-nya. Tapi secara overall pergerakannya itu untuk primary trend-nya dia mengikuti dari si DXY ini. Jadi maksudnya saya mengikuti itu pergerakannya tidak berkorelasi. Jadi kalau misalkan si DXY-nya ini turun, ya si GBP USD-nya ini naik. Begitu juga sebaliknya, kalau misalkan GBP USD ini turun, berarti si DXY-nya ini naik. Hanya saja pergerakannya itu tidak 1:1 dengan si DXY itu sendiri. Nah, kemudian saat ini kalau kita lihat ya, di support 19.658 itu ada supportnya dia. Nah, supportnya ini kalau kita perhatikan sini sebenarnya kita bisa bentuk lagi nih area demand. Area demand baru yang terbentuk itu adalah di level harga di sini. Di kurang lebih harga ini area demand barunya. Ya, jadi kurang lebih di harga 19.285 sampai 19.573. Ini adalah area demand di time frame 4 jam. Ya, jadi kalau misalkan dia itu masih bertahan di area demand yang warna ini, yang warna merah ya, itu dia masih akan lanjut naik coba untuk breakout dari area supply yang di sini yang di 20.176 sampai 20.600-an ini. Ya, begitu dia breakout, maka target terdekatnya itu di sini di 21.246 sampai 21.000 berapa nih? 500 ya. Sampai 21.672. Berarti kalau misalkan dia mau breakout dari area ini, si DXY ini sendiri juga harus bisa breakout nih dari si harga sini low dia sebelumnya di 106.39. Jadi kalau misalkan si DXY-nya belum bisa menembus atau belum bisa breakout dari 106.39, maka cukup berat ya untuk si GBP USD ini juga breakout dari si area supply ini. Yang artinya si GBP USD sendiri bisa turun lagi ke bawah ya kurang lebih ke harga yang pertama itu ya. Kalau kita perhatikan di sini yang pertama itu karena di sini ada area sideway ya kita bisa manfaatkan ini sebagai area demand. Nah, ini area demandnya dia yang pertama di level harga kurang lebih berapa ini 17.776 sampai 18.256. Ini adalah next area demand dia. Nah, ini area demand itu sebenarnya masih di luar zone dia atau masih di luar channeling on trendnya dia. Kalau dia turun sini, ya dia masih kemungkinan untuk ke 17.000 lagi ke sini ya untuk area terendahnya dia. Kemudian melakukan retest kembali ke area demandnya dia, ke area trendline dia nih. Ya kan dia belum ada retest trendline nih. Jadi kemungkinan dia retest dulu baru dia naik lagi ke atas sini ya, ke atas mungkin dia bisa breakout dari sini dan lanjut ke si bagian nih 21.223 sampai 21.676. Tapi kalau dia breakout dari area demand ini, maka next target dia terendahnya itu ada di sini di 14.750 sampai 15.484. Jadi mungkin ini penjelasan dasar saya
sama pandangan saya di GBP USD ini. Silakan kalian analisa kembali dengan analisa kalian masing-masing. Dan jika memang ada yang kurang atau misalkan ada yang salah, saya mohon maaf. Jadi kalian silakan analisa kembali untuk area-area yang ada di video ini ya. Karena kan video ini saya rekam di jam 2 ya, jam 2.53 ya, atau udah mau jam 3 subuh. Maka dari itu nanti mungkin untuk besoknya itu market itu kan punya sentimen lain lagi nih. Nah, itu yang harus kita analisa kembali. Dan nanti untuk future update-nya akan saya update di channel Telegram Jurnal Trading ID. Jadi mungkin sekian dulu ya penjelasan dari saya. Terima kasih bagi yang sudah menonton video ini dan sampai jumpa pada video berikutnya.